Bang Adian, ayo tanggapi. Yang mana ditanggapin? Itu, tadi dibilang presiden, jangan kepedean. Oh enggak, kalau soal pede harus pede. Menurut saya kekalahan itu diawali ketika kita tidak percaya diri masuk pada arena pertarungan. Oke. Kalau mau menang, pertama kepercayaan diri harus full. Oke, setelah kita percaya, kita perkuat dengan kerja. Dan kerja berbuah data. Anies memang pernah hampir mendekati Ganjar saat Ganjar belum dicalonkan oleh partai dan Anies baru deklarasi. Memang ada kecenderungan begitu. Yang habis deklarasi dia naik. Bedanya misalnya dalam grafiknya antara Anies dan Prabowo, waktu deklarasi Prabowo naik lalu merayap ke atas. Anies naik turun ke bawah. Bedanya di situ. Bahwa semua pernah naik benar, kan kita mempelajari survei. Artinya kepercayaan diri yang benar itu bukan abstrak, tapi dibangun di atas keyakinan dan kalkulasi yang benar-benar berdasarkan ilmu pengetahuan. Survei, dasar ilmiahnya jelas segala macam. Ini datanya. Dengan data ini saya nggak boleh percaya diri gitu. Ya boleh dong. Justru saya bingung. Dengan data yang sama mereka percaya diri. Gimana ceritanya? Itu loh. Jadi menurut saya kepercayaan diri saya itu berbasis data. Kepercayaan diri mereka berbasis rasa. Nah terus gimana kita bicara dalam satu forum, satunya pakai data dan satunya pakai rasa? Tanggapi. Ya inilah kalau terlalu mendewa-dewakan hanya satu survei gitu atau dua. Kita survei atau data, ada namanya data kuantitatif, ada namanya kualitatif. Itu semua terbuka gitu. Nah yang kami cermati memang benar tadi kalau bolak-balik bicara mengenai data kita juga pelajari. Saat ini bersyukurlah Pak Ganjar misalnya lagi naik. Sebelumnya malah Pak Prabowo kita pikir sudah selesai, nggak taunya mendadak naik gitu. Nah ini kan masih ada dinamika. Dan bagi kami ini sangat tipis lah sebenarnya bedanya. Kenapa? Karena tidak seperti Pak Jokowi ini. Kalau misalnya 2014 Pak Jokowi, wah tinggi sekali. Atau dulu Pak SBY 2009 tinggi sekali gitu. Tapi kalau ini kami masih melihat ruang pertarungannya luar biasa. Mengapa? Ini contoh nih, di Jawa Tengah aja. Waktu itu Ganjar, yang kita pikir sudah luar biasa periode kedua. Katanya menangnya beda tipis dengan Pak Sudirman Said. Padahal itu kandangnya Ganjar Pranowo dan kandangnya PDIP. Iya, dan yang penting muaranya ketika sudah ada capres dan cawapres. Bedanya tipis, ya kan? Bedanya tebal, jadi nggak penting. Jadi yang masih penting terbuka. menang. Jadi masih terbuka. Untuk mendapatkan kemenangan, tidak untuk mendapatkan ketebalan toh. Benar, jadi masih nah kalau terbuka. sudah menang ada ya beda hal sudah. juga nih. Itu Gini, loh. dalam Pilpres itu kan 50% plus 1. Sampai hari ini belum ada yang menyentuh angka 40%. Jangankan 50%, menyentuh angka 40% aja belum ada. Artinya potensi misalnya untuk meningkatkan tren elektabilitas, bahkan untuk adanya potensi 2 putaran, dengan 3 calon presiden itu sangat lebar sekali. Dan itu semua data. Kalau dari data sekarang yang akan masuk putaran kedua siapa? Ini kan dari data per hari ini. Jadi gini. Kita jangan berbicara data besok yang belum ada datanya. Dengan data per hari ini yang akan masuk pada putaran 2 siapa? Jadi gini loh, ada undecided voter. Ya. Ini kan masih banyak juga. Kalau saya kan belajar puter terakhir itu saya masih belajar 6,7%. Gini loh, saya kan masih banyak data survei juga. Ada data-data survei. Nah dipaparkan Bang. Data survei. Biar kita mengadu punya data survei dengan pribadi. data. Survei kita juga punya, artinya kita punya data, punya ini. Artinya gini, artinya kenapa kita juga yakin? Seyakin Bang Ahdian. Karena kita juga punya data. Yang Walaupun tidak hari ini pernah kita disampaikan ke publik. Hari ini ada di posisi ketiga, tetap kita punya data yang